Halo teman-teman, welcome back to Arunian. Kali ini gue Asad Resi, atau ya kalian bisa panggil gue Asad. Sebagai host di sini, gue pengen ngajak kalian nih lihat-lihat salah satu rumah yang menarik menurut gue di kawasan Cikretek Bogor. Dan mungkin beberapa dari kalian bingung atau asing gitu, Cikretek di mana sih gitu? Di mana Cikretek? Cikretek itu mungkin referensinya itu dekat Kopi Daong. Mungkin kalian pernah dengar atau pernah ke sana, atau teman-teman kalian pernah ke sana, kalian lihat di IG story-nya dan lain-lain mungkin kan. Nah, itu dekat situ. Makanya ini kawasannya menarik banget menurut gua karena cocok banget gitu ya buat kalian-kalian yang emang pengen healing gitu kan, pengen rehat-rehat sebentar gitu di kala weekend atau di kala apa gitu. Dari kesibukan duniawi intinya lah ya. Lalu sekarang di sinilah gua di Bumi Cikretek Indah, BCI gitu, bukan BCA. Kalau BCA beda lagi. Jadi langsung aja kita cek rumahnya kali ya. Oke? Let's go. Dan halo teman-teman, akhirnya kita sampai di rumah yang kita tuju. Rumah dengan luas tanah 90 dan luas bangunan 54. Dan ini rumahnya ya kalau misal kita lihat ya belakang gua nih yang gue berdiri sekarang, ini garasinya. Ini muat satu mobil sekiranya ya. Dan mungkin ada beberapa motor yang bisa ditaruh juga di sini. Bisa 1-2 motor, dan ini juga kalian lihat ada motif seperti panah ini. Ini kalau misalnya ada air hujan, nanti airnya bisa teralirkan langsung ke selokannya yang ada di situ. Lalu di sini juga ada tamannya nih. Tamannya menurut gue ini yang bikin menurut gue jadi cocok banget ya untuk kita mungkin yang punya hobi gardening, homemade gardening. Hijau-hijau gini kan enak ya. Terus lanjut lagi mungkin di sini kita bisa lihat ya warna rumahnya ini hangat gitu ya, kuning krem. Dan di sini ada 2 tiang juga, 2 tiang keramik ininya materialnya dengan motif apa ini namanya? Gue nggak tahu. Ini nama motifnya itu mungkin bata modern ya. Dan ini 2 tiang ini kayak nunjukin ya, kalau menurut gue simbolisnya ini kayak nunjukin ini rumah megah gitu loh, walaupun minimalis. Dan minimalis itu bukan sesuatu yang salah. Anjay. Keren ini rumahnya. Mari kita ulik lebih lanjut cuy. Yuk langsung masuk aja. Dan sekarang kita udah masuk rumahnya, dan kalian bisa lihat sendiri ya, rumahnya asri banget, adem secara penghawaan. Dan gue suka di sini karena jendelanya itu langsung menyorot ke sini ya. Apabila kita tertarik untuk naro nih, contohnya kayak naro kursi santai di sini, kayak pagi-pagi enak banget gitu ya. Kita kesorot sinar matahari sambil santai gitu. Terus di sini juga kita bisa naro rak di sebelahnya untuk naro buku, naro segala macam cindera mata yang kita punya atau artefak-artefak apa gitu. Lalu di sini juga kita bisa lihat rumahnya itu konsepnya terusan, jadi kita nggak ada sekat-sekat gitu, semuanya langsung menyatu. Tiap ruangan yang ada kayak yang mungkin seperti ruang keluarga, ruang makan, ruang tamu dan lain-lain ini bersatu padu di satu ruangan yang terusan ini. Lalu selanjutnya kita bisa juga lihat ke samping. Di sini ini bisa untuk naro-naro sesuatu ya, kita bisa pasang ini. Lalu di sini juga mungkin kalau misalnya kalian pengen taruh rak sepatu atau apa bisa juga. Lalu ini jendelanya ada 2, yang di sini lebih kecil, tapi nggak apa-apa, sesuai fungsinya gitu kan. Lalu selanjutnya kita bisa masuk nih ke kamarnya juga. Oke, langsung masuk aja kali ya. Dan sekarang kita udah sampai di kamar utamanya. Bisa dilihat di sebelah gua ini ada kasur dengan berukuran queen ya, atau king, atau joker atau apa. Dan di sini kita bisa menyesuaikan juga mau bantalnya berapa, mau selimutnya berapa, bebas sesuai kebutuhan. Lalu di sini juga di belakang gua nih, di belakang gua ini ada meja untuk rias, untuk bertata rias. Lalu di sini juga kita bisa mungkin bayangan gua
ya dipasang kabinet menyesuaikan kebutuhan juga. Dan di sini ada rak untuk menggantung pakaian-pakaian kita yang mungkin yang pengen dipakai gitulah ya. Lalu di situ juga ada jendela, teman-teman. Di situ ada jendela dengan view itu langsung ke taman yang tadi gue bilang apabila kalian minat gardening gitu. Lalu kalau misalnya malam-malam juga mau ngecek garasi, ya udah tinggal lihat jendelanya aja kan. Ya pokoknya gitulah teman-teman. Langsung aja mungkin ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan keluarga. Yuk, santai dulu kali ya sambil duduk nih. Alhamdulillah, dan akhirnya kita sampai nih di ruangan yang paling gue suka, yaitu ruangan yang tadi kita maksud ya, konsep terusan, dimana yang namanya ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan, mungkin sampai ruang masak juga itu bersatu padu ya di sini. Dan gue suka banget karena di sini gue dapat ya konsep minimalisnya. Jadinya mungkin dari kalian yang melihat ini, oh privasinya kurang dan lain-lain. Tapi menurut gue kita bisa lihat dari sudut pandang lain. Di sini kita bisa apabila kalian nanti udah punya anak gitu, kalau gue kan belum ya. Mungkin kalian udah punya anak, nanti anak kalian tuh bisa terpantau. Jadi anak kalian apa, entah main gadget, apa mainan apa gitu, bisa ketahuan. Dan ini bagus gitu loh untuk kalian-kalian yang punya anak. Lalu di sini juga bisa dilihat ya, ini kan ada sofa. Ini menurut gue enak banget sih untuk santai-santai gitu, ngumpul-ngumpul ya bareng kerabat-kerabat kita yang terdekat, entah itu keluarga atau sahabat gitu kan, duduk-duduk santai malam-malam sambil nonton Netflix dan siaran-siaran lainnya yang tersedia gitu ya. Terus di sini juga ada karpet. Kita bisa pasang karpet bulu, kita bisa pasang meja ini buat naruh makanan-makanan. Lalu ada kabinet juga di bawah TV-nya untuk taruh berbagai macam hal yang mungkin bisa itu. Lalu di atas juga ada rak dinding. Lalu ini juga nih ruang makannya. Ruang makannya bisa untuk muat kira-kira 4-5 orang. Lalu selanjutnya mungkin kita bisa lihat WC-nya kali ya. Ya udah teman-teman, langsung aja kita cek mungkin. Yuk. Dan di sini kita masuk ke WC-nya. Dan di sini WC-nya fasilitas-fasilitasnya kita bisa lihat sendiri ya. Di sini ada cermin tuh, kelihatan tuh si temen gue tuh, si Adi tuh kameramennya tuh, di say hi. Lalu di sini juga ada wastafelnya gitu kan. Jadinya enak kalau misalnya kalian pengen sikat gigi malam-malam atau setelah bangun tidur gitu kan. Lalu di sini ada toiletnya, klosetnya untuk satu orang, nanti ganti-gantian aja lah. Oke. Terus di sini juga ada shower, dan dimana showernya ini mungkin kalau kalian pengen sendiri nanti bisa dipasangkan fitur water heater gitu ya. Soalnya kan di sini kan kita dataran tinggi, dingin gitu, iklim nggak menentu, jadi mungkin bisa kalau misalnya kalian pengen bisa mandi air panas gitu kan. Lalu sebelum kita keluar, mungkin gue jelasin dikit juga tentang material-material yang ada di kamarnya secara singkat. Kamar mandi ini bahannya materialnya keramik, semuanya serba keramik. Dengan keramik yang di lantai ini mungkin lebih kasar karena kan supaya nggak kepleset gitu ya. Cuman kalau dari dindingnya ini udah oke, mulus gitu ya. Mulus banget, udah kayak nasi, mulus gitu. Lalu selanjutnya kita coba keluar, dan di luar ini mungkin kita belum ada di sini mesin cuci. Cuman dari space-nya ini muat banget untuk kita pasangkan mesin cuci, dengan di sebelahnya kita pasang laundry basket. Jadi kalau ada baju kotor, semuanya tinggal mandiri, taruh bajunya, masukin ke mesin cuci dan lain-lain. Oke? Dan selanjutnya mungkin kita coba cek kamar sebelah kali ya. Di sebelah ada kamar, itu mungkin kamar anak atau kamar untuk anggota keluarga yang lain. Langsung aja kita cek. Lalu selanjutnya kita udah di ruangannya nih. Ruangan yang bisa dibilang ini ruangan anak ya kalau dari segi tata interiornya yang sekarang. Bisa dilihat di sini kita bisa naruh berbagai macam perabot, berbagai macam furnitur. Salah satunya di sini ada kasur. Kalau misalnya anaknya lebih dari satu, anak kalian lebih dari satu, bisa juga dipasangkan ini kasurnya, kasur vertikal gitu kan, yang tingkat. Bisa banget. Lalu di sini juga bisa dipasangkan AC dan lain-lain. Lalu di sini juga kita bisa pasang meja belajar gitu ya untuk anak. Ini meja belajar, dan di situ yang tadi itu untuk kabinet, ini space-nya muat ini untuk kabinet. Biar anak kalian ya bisa mandiri milih-milih baju sendiri gitu kan, tanpa dibantu sama kalian. Lalu di sini juga ini raknya bisa ditaruh mainan-mainan anak gitu kan.
apa sih mainan anak zaman sekarang? Ya, game Mobile Legend ya. Halo guys. Ya, mainan-mainan gitulah. Ya. Lalu di sini juga, ya itu tadi kan gue bilang meja belajar. Di sini meja belajar. Menurut gue boleh banget ditaruh di sini. Kenapa? Karena ini ada jendela. Jadinya nanti mungkin view belajarnya itu ya taman belakang gitu. Jadinya kita dapat sirkulasi udara yang bagus gitu loh. Ketika belajar, kita dapat udara segar gitu kan. Otak jadinya mengalir gitu loh. Mungkin gitu. Selanjutnya kita cek aja kali ya tamannya seperti apa. Teman-teman, sebelum kita ngecek taman belakangnya, mungkin sekilas gue bakal coba ngejelasin dikit tentang calon dapur kita gitu kan. Dan ini dapurnya bisa banget ini ditaruh ya, kompor dengan tabung gas di bawahnya, lalu dengan ini rak dindingnya bisa ditaruh-taruh juga. Itu tuh kayak kantong kerupuk, yaitu kaleng kerupuk, lalu talenan, lalu apa nanti oven, blender, dan apa ini toples-toples untuk naruh bumbu dapur dan lain-lain. Jadinya semuanya serba lengkap di dapur dengan apa yang ada sekarang gitu loh. Mungkin gitu kalau untuk dapurnya. Selanjutnya kita coba langsung cek taman ya. Lalu beginilah teman-teman untuk taman belakangnya. Kita bisa lihat sendiri mungkin kalau dari analisa gue ya, fungsinya ini bisa kita kustomisasi sesuka hati gitu ya. Kita bisa jadiin ini sebagai dapur kotor gitu kalau misalnya kita pengen party-party barbecue gitu kecil-kecilan dengan keluarga. Lalu juga mungkin di sini bisa juga untuk apa ya, naruh jemuran gitu ya. Kalau di depan kan mungkin tadi kan untuk taman depan barangkali kurang space, kita bisa taruh di sini untuk jemurannya. Lalu di situ juga kan kebetulan ada keran air, dan itu bisa juga untuk nyiram-nyiram tanaman-tanaman yang ada di belakang ini. Ini kan tanamannya beragam juga nih. Oke, mungkin gitu kali ya untuk tamannya ya yang bisa gue tangkap. Dan ya akhirnya teman-teman, alhamdulillah kita pun sampai di satu segmen terakhir. Mungkin kalian sudah tunggu-tunggu dari awal ya. Berapa sih harga rumahnya dengan segala fiturnya, ruangannya, dan segala keindahan-keindahan yang tadi kita temukan. Berapa? Gitu kan kalian nanya. Langsung aja ya, tanpa basa-basi, langsung seret. Yoi, begitulah harganya teman-teman. Dan untuk kalian yang penasaran untuk nanya-nanya lebih lanjut, bisa hubungi kontak yang ada di bawah ini atau yang ada di kolom deskripsi. Oke, mungkin segitu aja dulu dari kita, Arunian. Don't forget to subscribe us. Jangan lupa juga sebarkan ke teman-teman kalian yang emang sekarang mungkin sedang mencari-cari properti idaman. Mungkin kalian bisa menemukannya di konten-konten kita yang sekarang, sebelumnya maupun berikutnya. Oke, gue Asad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.